Saya Farahmita Ramadhani, absen 12 dari kelas 12 MIPA 4, akan membuat video praktikum kimia yaitu sel elektrolisis. Sebelum melakukan praktikumnya, ada pun tujuan yang perlu diketahui. Yang pertama, untuk mengamati reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Yang kedua, untuk mengetahui zat apa yang terbentuk pada anoda sebagai hasil dari elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Dan yang ketiga, untuk mengetahui ion apa yang terbentuk pada katoda sebagai hasil dari elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Rumusan masalahnya: 1. Bagaimana proses elektrolisis larutan NaCl? 2. Zat apakah yang terbentuk pada anoda sebagai hasil dari elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon? Dan yang ketiga, ion apakah yang terbentuk pada katoda sebagai hasil dari elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon? Dan kajian teorinya, elektrolisis merupakan penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk menghasilkan reaksi redoks yang diinginkan dan digunakan secara luas di dalam masyarakat kita. Contohnya seperti baterai aki. Susunan sel elektrolisis tidak memerlukan jembatan garam. Komponen utamanya adalah sebuah wadah, elektroda, elektrolit, dan sumber arus searah. Elektron atau listrik memasuki larutan melalui kutub negatif atau katoda. Spesies tertentu dalam larutan menyerap elektron dari katoda dan mengalami reduksi. Sementara itu, spesies ion melepas elektron di anoda dan mengalami oksidasi. Jadi, sama seperti pada sel volta, reaksi di katoda adalah reduksi, sedangkan reaksi di anoda adalah oksidasi. Akan tetapi, muatan elektrodanya berbeda. Pada sel elektrolisis, katoda bermuatan negatif, sedangkan anoda bermuatan positif. Reaksi-reaksi elektrolisis terjadi dalam wahana elektrolisis, yaitu saat aliran listrik mulai dialirkan hingga merata di kedua kutub, yaitu katoda dan anoda. Reaksi di katoda berbeda dengan reaksi di anoda. Reaksi elektrolisis jika dalam larutan elektrolit berlangsung lebih kompleks dari reaksi-reaksi kimia biasa. Faktor-faktor terjadinya reaksi-reaksi elektrolisis yaitu spesies yang mengalami reduksi di katoda adalah yang punya potensial reduksi atau NO lebih positif. Spesies yang mengalami oksidasi di anoda adalah yang mempunyai potensial oksidasi atau NO lebih negatif. Jika elektroda inert atau tidak dapat bereaksi seperti senyawa PT, CaU, atau aktif, dapat bereaksi sempurna. Potensial tambahan yang diperlukan sehingga reaksi elektrolisis dapat berlangsung atau overpotensial. Dalam reaksi-reaksi elektrolisis ditemukan gas-gas yang terbentuk, yaitu gas hidrogen, oksigen, fluor, dan klor. Reaksi elektrolisis di katoda atau reduksi, reaksi di katoda semuanya berlangsung pada ion kation. Jenis-jenis reaksi elektrolisis di katoda terbagi atas jika logam aktif dan logam tak aktif. Reaksi elektrolisis di anoda atau oksidasi, reaksi di anoda semuanya berlangsung pada ion anion, seperti ion Cl- pada NaCl. Ingat bahwa elektroda PT CaU ikut bereaksi hanya di anoda, di katoda tidak ikut bereaksi. Lalu, hipotesisnya adalah pada reaksi elektrolisis larutan NaCl dan elektroda karbon akan timbul gelembung di sekitar elektrodanya atau anoda dan katoda yang menandakan bahwa reaksi elektrolisis itu menghasilkan atau terbentuk gas. Dan variabelnya ada 3. Yang pertama variabel kontrol, yaitu gelas, pensil, baterai, dan volume air. Yang kedua ada variabel bebas, yaitu massa garam, 2 sendok makan dan 4 sendok makan. Yang ketiga ada variabel terikat, yaitu banyaknya gelembung yang dihasilkan. Dan yang terakhir, alat dan bahannya. Untuk alat ada baterai 9 volt, penjepit buaya 2 pasang, kardus yang sudah dilubangi, 2 pensil, rautan pensil, dan gelas. Lalu bahannya ada air dan garam dapur. Mari kita mulai. Setelah menyiapkan alat dan bahannya, langkah selanjutnya adalah raut kedua pensil dengan rautan pensil pada kedua ujung hingga runcing. Nah, seperti ini, dua-duanya udah runcing.
Nah, setelah meraut pensil, langkah selanjutnya adalah tuang air ke dalam gelas sebanyak 100 ml. Lalu, tuang garam dapur sebanyak 2 sendok makan ke dalam air. Dan aduk hingga nah, jika sudah merata, letakkan kardus yang sudah dilubangi ke atas gelas, lalu masukkan pensil. Pastikan pensilnya terkena atau terendam oleh larutan NaCl-nya. Setelah itu, kita kaitkan penjepit buaya pada baterai 9 volt dan kaitkan penjepit buaya lainnya pada pensil. Kita tunggu lalu amati setelah 15 menit. Kita ulangi langkah seperti sebelumnya. Di sini kita menggunakan takaran garam dapur dengan 4 sendok makan. Kita tunggu dan amati setelah 15 menit. Setelah diamati, adapun kesimpulannya, pertama, zat yang dihasilkan dari elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon adalah Cl2 atau klorin, H2 atau hidrogen, dan NaOH atau natrium hidroksida. Yang kedua, ada zat yang terbentuk pada anoda adalah Cl2. Ketiga, ion yang terbentuk pada katoda adalah OH-. Keempat, elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon menghasilkan gelembung gas. Dan yang kelima, semakin banyak massa NaCl, maka gelembung yang dihasilkan semakin banyak dan tercium bau yang lebih menyengat. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.